Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur surah Al-Insan. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air mani yang kemudian air mani itu menjadi nutfah, yaitu hasil percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan. Kemudian nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sempurna. Allah berikan akal, Allah berikan pendengaran dan penglihatan dan juga panca indera yang lain. Allah Subhanahu wa taala kemudian tegakkan hujah ke atas mereka dengan mengutus para rasul dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Ditunjukkan kepada mereka mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat, mana baik dan mana yang buruk. Kemudian manusia diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di antara dua jalan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan kepada mereka sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Kalau orang itu memilih kesesatan, memilih keingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan kekufuran mereka. Nah, kalau mereka memilih jalan yang benar, memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka balasan yang baik. Nikmat yang begitu banyak yang sesungguhnya Allah sudah sediakan di dalam surganya. Nah, adapun pada ayat-ayat yang akan datang ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa amalan-amalan yang kemudian menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang pertama sekali amalan mereka adalah mereka menunaikan nazar. Nah, apa itu nazar? Disebutkan oleh para ulama bahwa nazar itu adalah ilzamu al-mukallafi nafsahu syai'an lam yujibhu wa yalzamhu Allah Subhanahu wa taala bihi. Bahwa seseorang mewajibkan ke atas dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya sunnah kemudian menjadi wajib disebabkan nazar, seperti sedekah dan lain-lain sebagainya. Para ahli tafsir rahimahumullah mengatakan, ya, kata mereka, ini menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah itu adalah keadaan yang tidak biasa, keadaan yang tidak seperti biasanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan kewajiban. Karena orang yang biasa menepati apa yang dia wajibkan ke atas dirinya, tentu dia akan lebih biasa lagi untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Safwa At-Tafasir. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan satu hari nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka, di mana azab ketika Allah turunkan ketika itu merata di mana-mana saja. Maksudnya semua azab itu akan menimpa seluruh umat manusia kecuali
orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan azab itu. Nah, rasa takut ini saudara-saudara sekalian, kata para ulama, ya, jika ada pada diri seseorang, itu sesungguhnya adalah menjadi puncak, menjadi sebab dari segala kebaikan. Kenapa? Karena kalau mereka merasakan ada takut di dalam hatinya, tentu rasa takut ini akan mendorong dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan, dan juga mendorong dirinya untuk menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah rasa takut yang ada di dalam hati seseorang. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, amalan yang menyebabkan mereka Allah masukkan ke dalam syurga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan makanan yang sisa atau bukan makanan yang dia sendiri tidak suka kepada makanan itu. Akan tetapi Allah mengatakan ala hubbihi, dia sendiri suka kepada makanan itu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, memberi makanan kepada orang lain yang makanan itu tidak disukai itu biasa, semua orang bisa melakukannya, ya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan, ya, bahwa dia memberikan makanan yang dia sukai kepada orang lain, apalagi sekiranya dia memerlukan makanan itu. Nah, kalau bukanlah dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berat untuk dilakukan. Nah, mereka berikan makanan itu kepada siapa? Miskinau wa yatimau wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Nah, itu semuanya dilakukan. Kenapa? Disebutkan pada ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Itu semua kami lakukan, kata mereka, adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan juga ucapan syukur. Ini kami lakukan lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa amalan berikutnya? Yang berikutnya adalah inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami, kata mereka, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut satu hari nanti, di mana di hari itu orang-orang wajahnya akan bermuka masam. Kenapa? Karena penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan. Nah, kapan ini terjadi? Saudara-saudara sekalian, para ulama tafsir mengatakan ini terjadi nanti di akhirat, ya, di mana saat itu manusia akan mengalami banyak kesukaran dan kesulitan dan juga kesusahan. Akan tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu, pada hari itu, memelihara mereka dari kesusahan. Wa laqahum nadratan wa surura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kejernihan wajah. Wajah mereka berseri-seri, tampilan luarnya berseri-seri, wa surura, dan hati mereka gembira sekali. Nah, kemudian apa lagi yang Allah berikan kepada mereka? Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang lain kenapa Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan juga Allah berikan nikmat-nikmat yang lain, ya, kepada mereka. Sebabnya adalah kesabaran. Dan memang, saudara-saudara sekalian, sifat sabar ini juga merupakan punca dari segala kebaikan. Baik di dunia ini, orang akan mendapatkan balasan yang baik karena dia sabar, apalagi nanti di akhirat. Dan di antara amalan hati
yang tidak dibatasi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, itu adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan balasan yang tidak ada batasnya. Nah, kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya bagaimana keadaan mereka di dalam surga. Duduk mereka bagaimana? Allah sebutkan muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas dipan-dipan itu sambil duduknya bertelekan begini, duduk yang paling nikmat. Nah, bagaimana suasana dalam surga? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan di dalam surga itu teriknya panas matahari dan juga tidak pula kedinginan yang bersangatan. Artinya udaranya normal saja. Jadi keadaan mereka duduk dijelaskan Allah dalam surah yang lain nanti disebutkan mereka duduk itu mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Jadi kalau saling berhadapan ngomongnya enak. Suasana udara dalam surga juga tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Masya Allah. Nah, bagaimana keadaan pepohonan yang ada di dalam surga dan juga buah-buahan yang ada dalam surga? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonan itu dekat di atas mereka, wa dhullilat qutufuha tadlila, dan buah-buahan juga dimudahkan untuk mereka memetiknya. Kenapa? Karena juga sangat dekat. Nah, begitulah Allah gambarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana keadaan makan dan minum mereka? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan juga gelas-gelas yang sangat bening kacanya. Subhanallah. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak. Perak kalau di dunia ini kita tahu warnanya, tapi perak nanti di sana itu warnanya sangat putih. Qaddaruha taqdira, yang ukuran besarnya itu sesuai dengan kadar keinginan orang yang mau minum dan juga ukuran banyak air yang ada di dalamnya itu juga mengikut kadar orang yang mau meminumnya. Tidak terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka diberikan segelas minuman di dalam surga itu yang campuran air yang ada di dalam gelas itu adalah jahe. Nah, kalau tadi disebutkan kafur itu airnya dingin, dan sementara zanjabil ini adalah jahe yang terasa agak hangat atau agak panas. Nah, jadi kadang-kadang mereka mendapatkan air yang dingin dan juga kadang-kadang mereka mendapatkan air yang hangat. Masya Allah. Begitulah suasana makanan dan minuman yang mereka dapatkan di dalam surga. Nah, dari mana datangnya zanjabila itu? Ainam fiha tusamma salsabila. Dia berasal dari mata air yang dinamakan dengan salsabil. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, apakah ketika mereka ingin minum, ingin makan di dalam surga itu harus bersusah payah dulu? Maksudnya mencari kesana kemari atau beli dulu misalnya? Oh, tidak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikutnya, ada pelayan yang setia melayani mereka. Wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang semua pelayan itu adalah muda-muda dan mereka tetap muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, dan jika engkau lihat mereka, kamu menyangka mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Jadi luar biasa pelayan-pelayan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka, ada apa tidak? Iya, ada.
yaitu wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila kamu melihat di dalam surga itu, ya, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga, dan juga mulkan kabira, sebuah kerajaan yang sangat besar. Nah, kemudian pakaian. Apa pakaian mereka? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau, wa istabraq, dan surga tebal. Sutra pakaian mereka, ya, pakaian di dalam surga. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka diberikan perhiasan, ya, gelang-gelang yang terbuat daripada perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada mereka, minuman yang bersih. Luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya kata Allah adalah inna hadza kana lakum jazaan. Ini semuanya adalah untuk kalian sebagai balasan, ya, atas apa yang sudah kalian lakukan, ya, di atas dunia, yaitu amal soleh yang mereka lakukan di atas dunia, baik amal soleh yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun amal soleh yang berhubungan kepada orang lain, yang itu semuanya dilandasi atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sa'yukum mashkura, dan seluruh ikhtiar itu, ya, disyukuri oleh Allah, maksudnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita terangkan tadi? Wallahu taala a'lam, ya. Mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam surga, ya, itu kalau kita ringkaskan, ya, ada dua. Pertama, amalan hati, seperti ikhlas, ini penting. Seperti sabar, seperti takut, ya, takut akan azab Allah, takut akan hari akhirat, sehingga kemudian membuat persiapan untuk menghadapinya, ya, ini amalan hati. Kemudian amalan jawarih, amalan anggota badan, seperti memberi sedekah kepada orang lain. Jadi juga ada nanti amalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga ada amalan yang berhubungan dengan orang lain, ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Ini barangkali, ya, amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat di atas. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita terus memperbaiki niat, meluruskan niat, ya, dan yang berikutnya adalah memperbanyak amal soleh. Yang kedua adalah, jika niat kita sudah lurus, ya, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada bercampur dengan niat-niat yang lain, ya, amal soleh terus kita lakukan, ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan amal sosial, insya Allah, ya, Allah akan berikan balasan terbaik buat kita nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.